Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrina Sari dari kelas 1A Keperawatan dengan NIM 2214201039 Fakultas Kesehatan Universitas Vardaka Bukit Tinggi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nurse Imelda R. Kartika MKM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Cerebrum memiliki permukaan luar yang disebut cerebral cortex yang merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Otak besar juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lobus frontal. Lobus frontal terletak di bagian depan kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua ada lobus parietal. Terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga ada lobus temporal, terletak di sisi kanan dan kiri otak di dekat telinga. Lobus ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Yang keempat, lobus occipital, terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Yang kedua ada otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan motorik halus, seperti menulis, melukis, koordinasi tangan dan kaki. Otak kecil atau otak bagian belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan otak kanan. Yang ketiga ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Selanjutnya ada 12 pasang saraf kranial. Yang pertama, olfaktori. Olfaktori ini bertipe sensorik, berfungsi untuk penciuman. Yang kedua, optik, bertipe sensorik, berfungsi penglihatan. Yang ketiga ada okulomotor, tipenya motorik dan berfungsi pergerakan otot, bola mata, dan kelopak mata. Yang keempat ada troklear, tipenya motorik dan berfungsi pergerakan otot bola mata. Yang kelima ada trigeminal, tipenya campuran, berfungsi yang pertama sensorik, sensasi di wajah dan mulut, yang kedua motorik umumnya. Yang keenam ada abducena, tipenya motorik, berfungsi sebagai pergerakan bola mata. Yang ketujuh ada facial, tipenya campuran, fungsi yang pertama sensorik, rasa,
ada glossofaring, tipenya campuran, berfungsi sensorik, rasa, motorik, menelan. Yang ke-10 ada vagus, tipenya campuran, fungsinya saraf utama untuk sistem pusat parasimpatik. Yang ke-11 ada aksesori, bertipe motorik, berfungsi untuk menelan dan pergerakan leher. Yang ke-12 ada hipoklosa, tipenya motorik dan berfungsi untuk otot di lidah. Selanjutnya, mekanisme gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak disengaja atau otomatis terhadap suatu rangsangan. Ini adalah cara tubuh menyampaikan informasi secara tidak sadar. Sederhananya, gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Penghasil hormon dan hormon yang dihasilkan yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Pada lobus hipofisis ini terbagi menjadi yang pertama yaitu lobus anterior. Hormon yang dihasilkan yaitu thyroid stimulating hormone yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua ada adrenocorticotropic hormone. Fungsinya yaitu merangsang korteks adrenal dan untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone, berfungsi mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Yang ketiga ada luteinizing hormone yang berfungsi mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Yang keempat ada prolaktin. Prolaktin berfungsi menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Yang kelima ada growth hormone yang berfungsi merangsang pertumbuhan tulang. Yang keenam ada melanocyte stimulating hormone yang berfungsi mengatur penyemburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Yang kedua ada lobus posterior. Hormonnya yang pertama yaitu oksitosin yang berfungsi membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Yang kedua ada vasopressin atau antidiuretik hormon yang berfungsi menjaga kadar air dalam tubuh. Selanjutnya, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang pertama tiroksin dan triiodothyronid yang berfungsi yang berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang kedua ada kalsitonin yang berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal. Bagian kelenjar adrenal yang pertama yaitu korteks. Hormon yang pertama yaitu korteks mineral berfungsi menyerap natrium darah. Yang kedua mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua ada glukokortikoid yang berfungsi yang pertama mengubah protein menjadi glikogen dalam hati. Yang kedua mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga ada androgen yang berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Yang kedua ada medula. Hormonnya yang pertama adrenalin atau epinefrin yang berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Yang kedua ada noradrenalin yang berfungsi bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang pertama insulin berfungsi mengubah gula darah menjadi gula otot
di hati sehingga kadar gula darah menurun. Yang kedua ada glukogen yang berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad yang pertama yaitu ovarium. Hormonnya estrogen yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua ada progesteron yang berfungsi penebalan dan perbaikan dinding uterus rahim. Yang kedua ada kelenjar testis. Hormonnya yang pertama testosteron yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya ada hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus. Yang pertama ada thymopoietin dan thymulin yang berfungsi. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua ada thymosin berfungsi menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Yang pertama, anatomi sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria memiliki struktur eksternal. Yang pertama, penis. Penis adalah organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Sperma dapat keluar melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme. Kedua ada skrotum. Skrotum bagian kantong kulit yang menggantung di pangkal penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, pembuluh darah. Yang ketiga ada testis. Testis suatu kelenjar yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Bagian ini adalah organ terpenting dari sistem reproduksi pria dan di dalam terletak skrotum. Selain itu, pria juga memiliki organ reproduksi internal. Yang pertama ada uretra, yang kedua vas deferens, yang ketiga epididymis, yang keempat vesicula seminalis, yang kelima ada ductus ejaculatorius, yang keenam ada kelenjar fosfat, yang ke-10 ada kelenjar bulbouretral. Anatomi sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita lebih banyak terletak pada tubuh bagian dalam yang meliputi yang pertama tuba fallopi, jalur yang menghubungkan ovarium dan rahim yang berguna untuk pergerakan sel telur. Bentuk dari tuba fallopi menyerupai tabung kecil dan menempel di bagian atas rahim. Yang kedua ada ovarium, sebuah kelenjar dengan fungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Organ ini berbentuk oval kecil dan terletak di kedua sisi rahim. Yang ketiga ada vagina, berfungsi sebagai jalur penghubung antara serviks ke bagian luar tubuh. Selain itu, vagina juga berguna sebagai jalan keluar bayi saat proses melahirkan. Saat berhubungan intim, organ ini berguna untuk jalur penetrasi penis sehingga sel sperma dapat masuk dan bertemu sel telur. Yang keempat ada rahim. Rahim berguna sebagai tempat janin untuk berkembang ketika kehamilan terjadi. Rahim berbentuk menyerupai buah pir dan merupakan organ berongga yang wajib dimiliki setiap wanita jika ingin hamil. Selanjutnya, organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada labia majora, merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar. Bentuknya seperti pembungkus besar, fungsinya untuk melindungi organ reproduksi wanita. Bagian luar lainnya selain itu, terdapat kelenjar minyak dan keringat pada labia majora. Yang kedua ada labia yang berfungsi sebagai perlindungan vagina dan uretra. Labia minora tidak tertutupi rambut seperti labia majora. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan maupun mata. Kelenjar ini terletak di kedua sisi bibir vagina. Yang keempat ada klitori. Struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita, di atas lubang uretra. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Sebagian besar orang mempunyai 2 pasang ginjal yang letaknya masing-masing berada di sisi belakang perut, yaitu tepat di bawah tulang rusuk. Kedua ada ureter. Pada anatomi sistem perkemihan terdapat ureter, yaitu 2 tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kantung kemih. Setiap ginjal memiliki organ ureter. Kemungkinan hampir setiap 10-15 detik ureter mengosongkan urin dari area kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menahan urin sampai siap untuk mengeluarkannya. Kandung kemih adalah organ berbentuk segitiga yang terbuat dari otot, mempunyai rongga dan bentuknya seperti balon. Jadi kandung kemih ini akan mengembang saat sudah terisi. Yang keempat ada uretra. Penting untuk kita ketahui bahwa ureter dan uretra adalah 2 organ dalam sistem perkemihan yang berbeda. Uretra adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nantinya, sesuai dengan proses pembentukan urin akan berakhir di lubang keluar tubuh, seperti melalui organ penis pada pria dan serta uretra wanita terjadi pada vagina. Saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Alur respirasi yang pertama adalah rongga hidung, yang merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Fungsinya sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga menjaga kelembapan suhu tekanan udara. Yang kedua ada faring, merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di bagian mulut dan rongga hidung. Fungsi faring yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju trakea. Yang ketiga ada epiglotis, adalah katup yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Yang keempat ada laring. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea, berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dan mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Yang kelima ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar yang berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru. Yang keenam ada bronkus, adalah saluran yang menghubungkan antara trakea ke paru-paru. Fungsinya untuk mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus menyalurkan dari paru-paru. Yang ketujuh ada bronkiolus, adalah cabang bronkus yang bertugas mengalirkan udara ke alveoli. Fungsinya mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernafas. Kedelapan ada alveolus, berada di dalam paru-paru, berupa kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur, berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen dan CO2 di paru-paru. Selanjutnya sistem muskuloskeletal. Skeletal atau rangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Kerangka juga berfungsi sebagai alat ungkit pada gerakan dan menyediakan permukaan untuk kaitan otot-otot rangka. Rangka tubuh adalah tempat terjadinya hematopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah, terutama di tulang pipi, contoh tulang dada atau pada corpus sterni. Sistem muskuloskeletal manusia terdiri dari 2. Yang pertama otot dan rangka. Otot
terdiri dari yang pertama otot sternocleidomastoid, yaitu salah satu dari otot leher terbesar dan yang paling dekat dengan kulit. Yang kedua ada otot pectoralis major, adalah otot tebal berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Yang ketiga ada otot biceps, adalah otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang berbeda. Yang keempat ada otot brachioradialis, yaitu otot dengan pola nyeri trigger point dari siku dan ke arah atas pergelangan tangan. Yang kelima ada otot eksternal obliku yang terbesar dan terluar dari tiga otot perut datar dari perut anterior lateral, berfungsi untuk menarik dada ke bawah dan menekan rongga perut. Yang keenam ada otot rectus abdominis, yaitu otot dinding perut bagian depan tengah terentang usus dari atas ke bawah untuk menggerakkan dinding perut. Sepasang otot pada dinding abdomen anterior merenggang dan 3 hingga symphysis pubis. Ketujuh ada otot rectus femoris, terdapat di bagian paha depan, berfungsi sebagai fleksi dan ekstensi lutut. Yang kedelapan ada otot sartorius, adalah otot terpanjang dalam tubuh manusia. Yang kesembilan ada otot quadriceps, yaitu otot pada sendi lutut yang mempunyai 4 kepala yang berbeda dan berbagai sampai pantella, berfungsi sebagai stabilisasi aktif sendi lutut dan berperan dalam pergerakan ekstensi lutut yang digunakan dalam aktivitas berjalan. Yang kesembilan ada otot extensor digitorum longus, adalah otot penat yang terletak di bagian lateral depan kaki. Yang ke-10 ada otot tibialis anterior, adalah otot pada manusia yang berasal dari 2/3 bagian atas permukaan lateral tibia dan berinsertio. Yang kedua ada rangka. Rangka terdiri dari yang pertama maksila atau tulang rahang atas. Tulang rahang atas yang tetap yang terbentuk dari perpaduan dua tulang rahang atas. Yang kedua ada mandible atau tulang rahang bawah, tulang wajah terbesar dan terkuat. Bentuknya seperti tapal kuda yang berfungsi untuk menahan kumpulan gigi bawah. Yang ketiga ada clavikula atau tulang selangkah, adalah tulang ramping berbentuk S panjang sekitar 6 inci panjang yang berfungsi sebagai penopang antara tulang balikat dan tulang dada. 4 ada humerus atau tulang lengan atas. Itu adalah tulang panjang pada lengan yang terletak antara bahu dan siku. Pada sistem rangka terletak di antara tulang balikat dan radius ulna. Yang kelima ada ribs atau tulang rusuk. Tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk yang melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Yang keenam ada sternum atau tulang dada. Tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipi. Yang ketujuh ada radius atau tulang pengumpil, adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Yang kedelapan ada ulna atau tulang hasta, adalah tulang pada panjang di bagian medial tangan bawah terletak sejajar dengan tulang pengumpil. Kesembilan ada pelvis atau panggul yang pada daerah batang tubuh bagian bawah yang berada di antara abdomen dan paha. Yang ke-10 ada femur atau tulang paha, bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada tubuh manusia menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Yang ke-11 ada patella atau tulang tempurung lutut atau tulang lutut, fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang ke-12 ada tibia atau tulang kering yang berfungsi sebagai penyambung lengan. Tulang kering berisi sumsum merah yang kaya akan darah merah dan tulangnya berbentuk pipa. Yang ke-13 ada fibula atau tulang betis, sebuah tulang yang terletak di belakang tulang kering pada tungkai bawah, tepatnya di bagian betis. Tulang betis terhubung dengan tulang kering di bagian atas dan bawah.
Tulang belakang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada leher servikal. Leher servikal ini terdiri dari 7 ruas. Yang kedua ada toraks, terdiri dari 12 ruas. Yang ketiga ada lumbang, terdiri dari 5 ruas. Yang keempat ada sakral, terdiri dari 5 ruas. Yang keenam ada koksial, terdiri dari 4 ruas. Jadi, tulang belakang ini terdiri dari 33 ruas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem integumen. Sistem integumen yaitu sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem integumen ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kulit, kuku, dan rambut. Baiklah, kita akan membahas tentang anatomi kulit. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh. Fungsi kulit yang pertama yaitu untuk melindungi tubuh bagian dalam dan melindungi tubuh dari ancaman berbahaya dari lingkungan sekitar. Yang kedua, pengatur suhu tubuh untuk memberikan perlindungan serta dukungan terhadap perubahan suhu dengan berbagai cara, mengeluarkan keringat dan mengarutkan pembuluh darah. Yang ketiga, sebagai alat ekskresi, dengan kelenjar-kelenjar kulit akan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Yang keempat, sebagai indera peraba. Kulit memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang memberikan perlindungan tahan air dan menciptakan warna kulit seseorang. Terdiri atas lapisan epitel ketek. Bagian lapisan epidermis yang pertama yaitu ada stratum corneum. Stratum corneum ini lapisan tanduk terluar yang berfungsi untuk menyerap air, melindungi lapisan kulit dalam. Yang kedua ada stratum lucidum yang berfungsi untuk meredam gesekan terhadap epidermis. Yang ketiga ada stratum granulosum yang berfungsi membentuk sel-sel pelindung kulit. Yang keempat ada stratum spinosum yang berfungsi menciptakan keratin yaitu pembentukan kuku, kulit, dan rambut. Yang kelima ada stratum basal, lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Ada lapisan dermis. Lapisan dermis ini berfungsi untuk memproduksi keringat dan minyak, merasakan sentuhan dan sakit, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, menumbuhkan rambut, dan melawan infeksi. Yang ketiga ada lapisan hipodermis yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Yang kedua menyimpan cadangan energi. Yang ketiga bantalan untuk melindungi otot, tulang, dan organ penting dalam tubuh. Selanjutnya ada proses penyembuhan luka pada kulit. Yang pertama ada proses hemostasis atau proses penghentian perdarahan. Yang kedua ada proses inflamasi atau proses peradangan. Yang ketiga ada proses proliferasi atau proses pembangunan jaringan baru. Yang keempat ada proses penguatan jaringan. Selanjutnya ada sistem kardiovaskuler. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ruang jantung. Ruang jantung terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada atrium kanan, berfungsi menerima darah deoksigenasi atau miskin oksigen. Yang kedua ada vertikal kanan yang berfungsi menerima darah dari atrium kanan. Yang ketiga ada atrium kiri yang berfungsi menerima darah teroksigenasi atau kaya oksigen. Yang keempat ada vertikal kiri yang berfungsi menerima darah dari atrium kiri. Yang kelima ada aorta yang berfungsi tempat penyaluran darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 12 bagian. Yang pertama ada atrium kanan yang berfungsi menerima darah kaya CO2 dari tubuh. Yang kedua ada atrium kiri yang berfungsi menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Yang ketiga ada ventrikel kanan yang berfungsi menerima darah CO2 dan memompa ke paru-paru. Keempat ada vertikal kiri
yang berfungsi menerima darah O2 dan memompa ke seluruh tubuh. Yang kelima ada vena yang berfungsi mengalirkan darah menuju jantung. Yang keenam ada arteri yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang ketujuh ada tubuh bagian atas yang mengalirkan darah ke otak. Yang kedelapan ada paru-paru yang berfungsi tempat pertukaran O2 dan CO2. Yang kesembilan adalah tubuh bagian bawah yang berfungsi mengalirkan darah ke bagian bawah. Yang ke-10 ada arteri pulmonalis yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Yang ke-11 ada pulmonalis yang berfungsi mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung. Yang ke-12 ada aorta yang berfungsi mengalirkan darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Selanjutnya sistem peredaran darah. Yang pertama, vertikal kanan berkontraksi sehingga darah dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmoner. Yang kedua, arteri pulmoner melanjutkan darah ke kapiler paru-paru kiri dan kanan. Yang ketiga, dari paru-paru kiri dan kanan dilanjutkan kembali menuju jantung melalui vena pulmoner. Yang keempat, dari vena pulmoner akan diterima kembali oleh jantung, tepatnya di atrium kiri. Yang kelima, dari atrium kiri akan dilanjutkan ke vertikal kiri. Jika vertikal kanan memompa darah ke paru-paru, maka vertikal kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, vertikal kiri memompa darah ke seluruh tubuh pada bagian superior dan interior. Selanjutnya, sistem hematologi. Darah merupakan medium transport tubuh. Darah berperan penting dalam semua proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Darah berperan penting sebagai fluida yang membawa nutrisi ke seluruh bagian tubuh, kemudian membawa kembali hasil metabolisme nutrisi tersebut untuk kemudian dilanjutkan pada proses ekskresi hasil metabolisme tersebut yang melibatkan bantuan organ-organ ekskresi seperti paru-paru, ginjal, dan kulit. Selanjutnya, komponen darah terdiri dari yang pertama ada plasma darah. Plasma darah merupakan komponen terbanyak pada yang memenuhi hampir separuh dari penyusunnya. Plasma darah merupakan cairan matriks ekstraseluler bening dengan sedikit warna kekuningan yang tersusun atas berbagai komponen meliputi air dan sisanya terdiri atas glukosa, lemak, protein, vitamin, hormon, enzim, antibodi, karbon dioksida, dan glukosa. Selanjutnya ada sel darah merah atau eritrosit. Merupakan komponen sel dengan jumlah terbesar dalam darah dan memiliki fungsi penting dalam darah yaitu sebagai sel pengangkut oksigen. Jumlah eritrosit pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 5,4 juta sel per mikroliter darah, sedangkan untuk wanita dewasa sehat berjumlah sekitar 4,8 sel per mikroliter darah. Ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih merupakan sel darah yang masih mempunyai inti sel, berbeda dengan eritrosit. Leukosit juga tidak mempunyai hemoglobin maupun kemampuan untuk membawa oksigen. Selain itu, leukosit dinamai demikian juga karena relatif lebih tidak berwarna jika dibandingkan dengan eritrosit. Leukosit pada umumnya dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Selanjutnya ada trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlahnya berkisar antara 150.000 sampai 450.000. Fungsi dari trombosit adalah melakukan pembekuan darah. Selanjutnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Pencernaan manusia yang pertama ada rongga mulut. Di mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah sebagai bagian sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi, juga kimiawi oleh enzim amilase. Kedua ada kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Kerongkongan adalah jalannya makanan dari mulut menuju ke lambung. Dinding kerongkongan yang terdapat otot melakukan gerakan peristaltik agar makanan terdorong masuk. Tiga ada lambung.
Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Enzim-enzim tersebut nantinya akan melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Yang keempat ada usus halus. Organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunom, dan uleum. Berfungsi untuk memecah makanan menggunakan enzim yang dilepas oleh pankreas dan empedu dari hati. Kelima ada pankreas. Organ ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecahkan protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga membuat insulin, meneruskannya langsung ke aliran darah. Yang keenam ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Yang ketujuh ada kantong empedu. Kantong empedu menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke duodenum usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Yang kedelapan ada usus besar, bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Yang kesembilan ada rektum, merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi mulai dari menerima feses dari usus besar, memberitahukan bahwa ada feses yang harus dikeluarkan dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Yang ke-10 ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektal.